Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Devi Yusir Putri dengan NIM 2010111117. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bantuan hukum. Nah, apa sih bantuan hukum itu? Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Nah, siapakah penerima bantuan hukum itu? Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang memiliki masalah hukum. Nah, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum. Adapun azas dan tujuan dari bantuan hukum. Azas bantuan hukum yang pertama adalah keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, azas selanjutnya yaitu efisiensi, efektivitas, dan non-diskriminasi. Selanjutnya yaitu tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Nah, yang kedua yaitu menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Yang ketiga yaitu menjamin bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat miskin di daerah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menjamin proses penanganan perkara melalui jalur peradilan dapat terjangkau dan diakses oleh masyarakat miskin. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup dari bantuan hukum, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi berupa perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Non-litigasi berupa penyuluhan, mediasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk menjalankan kuasanya, pemberi bantuan hukum dapat mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diselenggarakan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Nah, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum. Hak kewajiban pemberi bantuan hukum yang pertama yaitu berhak memberikan nasihat hukum kepada penerima bantuan hukum. Yang kedua, berhak mewakili penerima bantuan hukum dalam proses peradilan dan proses hukum lainnya. Yang ketiga yaitu berhak untuk melindungi kerahasiaan informasi klien. Selanjutnya yaitu kewajiban pemberi bantuan hukum. Yang pertama, kewajiban memberikan pelayanan hukum yang baik dan profesional. Yang kedua yaitu menjaga kepentingan klien dan bertindak secara integritas. Yang ketiga yaitu menjaga informasi klien kecuali dibutuhkan untuk diungkapkan seizin klien. Baiklah, setelah pemaparan materi bantuan hukum, di sini saya akan mengimplementasikan salah satu kasus sederhana yang banyak dijumpai dalam masyarakat, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Di sini korban merupakan bibi saya sendiri yang merupakan warga Nagari Tobokete, Kecamatan Elamingkung, Kabupaten Padang Pariaman, dan berikut kronologi yang dijelaskan oleh korban. Nama saya itu Murdiati. Itu bibi dari Devi. Emang kebetulan ada masalah permasalahan dalam rumah tangga, itu penganiayaan dari suami. Awalnya itu kebetulan itu Lebaran Idul Fitri kemarin itu kan kita pergi silaturahmi ke tempat anak. Ya, sang suami ini dia itu memaksa itu pulang harus cepat gitu. Jadi memang kebetulan macet di jalan, jadi lambat nyampe di rumah. Jadi kalau lambat nyampe di rumah, dia tuh marah besar gitu. Emang sih sebelum-sebelumnya itu sih udah sering terjadi tentang permasalahannya kalau pergi ke silaturahmi kepada keluarga kita itu suka jadi ribut gitu. Setiap Lebaran tuh pasti ribut. Jadi itu udah nggak kuat lagi gitu menahan kejadiannya setiap tahun begini, setiap hari itu minta izin ke keluarga.
cara keluarga segala itu semacam itu suka dilarang terus. Jadi sekarang mah udah nggak, memang udah naik pitam. Terus kita lagi datang terlambat, itu waktu terjadian dia harus datang ke rumah, dia tuh langsung marah-marah. Itu kita lagi istirahat, lagi apa namanya itu, lagi makan kue, lagi tiduran, nah dia marah-marah nggak jelas gitu, udah ngamuk-ngamuk wae gitunya. Nah itu langsung ngambil kue, langsung dilempar itu ke muka gitu. Jadi kalau seandainya pas di muka itu langsung marah, terus saya langsung kejar ke tangga, ke bawah lantai, kita kejadiannya lantai 1, 2, kita lari ke lantai 1 tuh langsung saya tonjok itu suami itu, karena saking kesel gitu, udah menahan berapa tahun-tahun. Akhirnya dia tuh nonjok juga, dia nonjok ke ini, terus aku tonjok juga, dia sampai dilere sama ponakannya juga. Aku nggak bisa bener-bener naik pitam, nonjok lagi, akhirnya bengkak itu sebelah itu, sampai bahu, sampai bibir pecah lebam gitu. Nah setelah itu kejadiannya itu saya tuh dipaksa itu lapor sama polisi gitu. Jadi keluarga tuh mendesak tuh harus lapor ke polisi, katanya akan kejadian gini-gini. Saya tuh bengkak begini, ada fotonya gitu. Jadi akhirnya saya lapor ke polisi, katanya kebetulan kita itu nikahnya itu nggak nikah siri, jadi nggak bisa tuh KDRT katanya gitu. Jadi kudu harus masuknya penganiayaan kena 351 gitu. Pas itu kejadian udah ngelapor, udah pulang, sampai itu sebulan namanya itu kita nggak di apa ya gitu, nggak ditelepon, nggak ada apa, nggak urusan. Pas sebulan kita dipanggil lagi ke tim penyidik. Jadi baru sekarang mah baru sampai ke tangan tim penyidik, jadi belum ada kabar berita juga gitu. Cuman begitulah kronologinya yang saya alami gitu. Baiklah, setelah kronologi yang diceritakan oleh korban, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa korban dapat menuntut pada pasal penganiayaan ringan. Korban tidak dapat menuntut pada Undang-Undang KDRT dikarenakan status pernikahan korban hanya nikah siri. Nah, di sini korban dapat menuntut pada pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, di mana dijelaskan bahwa kecuali pada pasal 353 dan 356, maka penganiayaan tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian, diancam dengan penganiayaan ringan dengan pidana penjara 3 bulan dan denda paling banyak Rp4.500. Pada ayat 2-nya dijelaskan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.